Hai semuanya, Assalamualaikum. Ketemu lagi di channel Ruang Finansial. Dan aku bakal share ke kalian tentang sebuah mindset dalam keuangan. Dan pembahasan ini tuh bagus banget. So, tonton sampai akhir ya. Dikutip dari salah satu video Coach Tom, ada teori Jepang yang disebut The Zen of Money, yaitu manusia memiliki 3 kecerdasan tentang uang. Kecerdasan yang pertama adalah ketika kita mengenal uang seperti api. Setiap kali menerima uang langsung habis. Berperilaku konsumtif tinggi. Orang pada fase ini cenderung selalu mengejar uang untuk hidup, untuk sekedar sukses di mata orang, untuk kaya. Pokoknya hidupnya tidak pernah berhenti mengejar uang. Semua yang dilakukan demi uang. Dan kalau dapat uang, mau besar mau kecil tetap habis juga. Kecerdasan yang kedua adalah ketika kita sudah tahu cara menemukan aliran sungai tentang uang. Maksudnya adalah kondisi di mana kita bisa menemukan jalur yang dilewati uang. Contohnya, para pengusaha bisa menemukan peluang dari sebuah keadaan. Kemudian dia berdagang suatu produk. Nah, contoh nih di era pandemik, kemarin itu banyak pengusaha konveksi yang semula bikin baju, mereka beralih jadi bikin masker atau APD. Seperti itu guys. Jadi waktu yang tepat berkolaborasi dengan produk yang tepat dan sasarannya juga tepat gitu. Contoh lain nih, ada yang jualan jas hujan di saat musim hujan dan dia juga jualannya tuh di pinggir jalan. Nah, pas banget ya. Orang pas lewat hujan gerimis langsung beli, tepat sasarannya. Nah, para pengusaha sukses ini mengerti cara menemukan aliran sungai uang. Kecerdasan yang ketiga adalah orang-orang yang menciptakan uang dengan kreativitas. Biasanya orang-orang di level ketiga ini tidak pernah khawatir dengan uang karena kapanpun mereka membutuhkan uang, uang akan datang bahkan dengan cara yang tidak diduga. Nah, biasanya orang-orang di fase ketiga ini juga mereka itu lebih mengkhawatirkan kebutuhan sesama atau kebutuhan keluarga atau kebutuhan orang-orang di sekitarnya. Nah, menariknya ketika kita nggak memikirkan uang, uang itu malah akan datang kepada kita. Jadi, kalau kamu masih mengkhawatirkan uang, coba alihkan kekhawatiran kamu kepada orang-orang sekitarmu. Kamu harus lebih khawatir kalau orang tua kamu sakit, atau kamu harus lebih khawatir kalau anak-anak kamu nggak bisa sekolah, atau khawatir kalau tetangga kamu nggak bisa makan. Dan ketika kamu mengkhawatirkan orang yang lebih banyak, ternyata uang itu selalu akan datang nih, percaya atau nggak percaya nih, tapi udah banyak banget kisahnya. Selain teori The Zen of Money yang udah kita bahas, ada 2 kecerdasan alamiah dari dalam diri kita yang sebenarnya udah ada, hanya mungkin munculnya nggak sering atau tidak sama antara satu orang dengan yang lainnya. Karena kecerdasan ini tergantung pada banyak faktor termasuk pendidikan, genetik, dan lingkungan. Yaitu money IQ dan money EQ yang kita tahu sebagai kecerdasan intelektual dan kecerdasan emosional. Kecerdasan intelektual itu seperti bagaimana kamu belajar, bagaimana cara kamu mengelola uang, bagaimana kamu mencari atau menganalisa peluang, bagaimana kamu menyimpan uang, dan bagaimana cara kamu mengembangkan uang. Nah, sedangkan kecerdasan emosional keuangan meliputi beberapa hal nih. Yang pertama, merasa damai dengan ada atau tidak adanya uang. Jadi ini yang sering dibilang orang nih, kalau bahagia itu nggak harus selalu dengan uang. Biasanya orang di kecerdasan emosional ini sering merasa bersyukur atas apa yang dimiliki. Yang kedua, benar-benar meyakini dalam hati bahwa Tuhan itu maha baik kepada kita dan uang itu akan selalu tersedia karena rezeki sudah disiapkan oleh Tuhan yang maha kaya. Yang ketiga, kita harus tulus ketika bersedekah tanpa memikirkan kalau kita bisa sedekah habis ini ganjarannya berapa kali lipat ya, atau habis ini bakal ada yang ngasih uang berlimpah nggak ya. Kita juga harus tulus dalam bekerja dan berbuat kebaikan. Yang keempat, mereka selalu memiliki ketenangan ketika kesulitan keuangan.
walaupun lagi dalam keadaan sulit, tapi hati mereka tetap tenang, pikiran mereka tetap jernih sehingga bisa melahirkan kreativitas yang luar biasa. Dan yang terakhir, mereka berpikir bagaimana cara agar bisa jadi pribadi yang bernilai dan membawa dampak baik buat orang banyak, terutama untuk menyelesaikan problem orang, bukan hanya untuk menghasilkan uang. Nah, poin ini menarik sih menurut aku karena di sini udah mengesampingkan kepentingan pribadi dan pastinya bawa dampak positif buat sekitar. Oke, gengs, itulah beberapa cara supaya kamu terbebas dari masalah finansial. Butuh tambahan tips lain atau mau kasih masukan? Yuk komen di bawah.